Kita skip aja itu. Bener, Say. Semua punya ke saya tuh udah beli loh. Itu belum dok. Ini yang gue sedih nih. Kasih gue udah ketemu dokter Farah nih ya. Berarti bohong lagi nih. Itu dibeli dari uang. Iya. Oh gitu dok. Iya. Kan dok kita sewa dok. Akhirnya itu membengkak sampai 15 juta. Oh. Wah itu bukan dok. Ini sebenarnya nyambung ya. Iya. Wah biasa. Oh gitu dok. Jadi emang benar. Jadi kita kan ke Bali terus ke Surabaya mampir ke tempatnya dokter Farah Iya, kan. benar. Dan itu alatnya alat sewaan. Oke. Ini yang semua nyewa nggak beli semua yang ini. nyewa itu atas nama pribadinya videografer aku. Oke. Jadi kan dia yang bertanggung jawab kan. Yes. Ternyata dia bilangnya udah beli semua. Udah beli semua, laptop, kamera, sewa tempat, semua udah beli. Sewa tempat beneran udah sewa belum? Nggak ada dong. Dia ngomongnya, aku lagi pindahan nih, lagi ngurus-ngurus, lagi mau bersih-bersih karena udah nyewa tempat. Nggak ada. Beneran ngomong gitu, ada chatnya juga dia ngomong gitu. Agak. Ini baru ketahuan hari ini ya guys. Iya. Ternyata dia pinter beralasan, pinter ngasih cerita gitu. Mungkin dunianya tuh benar-benar drama gitu ya mungkin ya. Dia banget jadi skenario. Kita kasih lihat ke Expo ya. Ada bukti chatnya pada saat karyawan dari KH ini diteror sama pihak sewa. Iya. Dan dulu nih. Kapan bayar lagi nih? Bayar itu yang kamu janji. Ini berapa tuh totalnya? Sorry. 15.800.000. Itu masih nunggak tuh. Masih. Dia nggak coba untuk membayar itu. Ya mau gimana? Bayar pakai duit apa? Oh bisa bayar asal dia nemu orang lagi yang bisa ditipu mungkin. Jadi kalau dari sisi lo, utangnya itu dari selain gaji itu buat alat-alat juga ya? Alat juga, terus rental mobil. Nah itu yang paling kesal. Itu gara-gara itu baik banget dok netizen yang masa sih dia nyewa mobil kan dia punya duit, masa nyewa mobil aja nyewa. Dia cuma nyewa. Oh mobil yang dia pakai selama Anjir, semuanya sewaan. Aduh, emang iya guys. Aku ketemu dokter Farah di Citos. Jadi setelah kasus Ayu Wisya, barulah Mamski itu terbuka matanya dan baru nih kuping nih mau dengerin orang-orang korbannya. Tadinya orang-orang yang ngadu ke aku di awal-awal nih yang gue nggak kenal kan, soalnya sosmed ini banyak orang ya guys. Jadi kan gue gak berani langsung vonis si KH ini pemain gitu ya. Orang itu malah gue blok. Soalnya segitu meyakinkannya nih si KH ke gue. Tapi setelah kejadian Ayu Wisya, barulah gue mulai agak kebuka matanya. Dan yang kontak gue adalah temen arisan gue sendiri. Terus juga si Krisna yang gue kenal dari Langit Entertainment. Dia pun telepon dan ngadu ke Mamski, baru gue ya Allah, berarti bener lah itu yang dulu-dulu itu, yang DM gue. Karena yang Mamski udah hubungi Mamski adalah orang yang gue kenal langsung, jadi kan lebih percaya. Terus gue dengerin lah si Krisna, gue dengerin lah ada temen gue ya, dan siapa namanya dokter Farah, ketemuan aja Mams, kita bisa kasih lihat bukti-buktinya. Ketemuan lah gue di Citos ya guys. Itu beneran loh. Ada kontrak untuk kerja nih sama dokter Farah. Jadi mereka itu, si Kim sama dokter Farah ini rencananya mau bikin satu usaha gitu loh guys, barengan. Dan Kim minta kalau gak salah nominalnya sekitar hampir 60-an, 150-an, 60-an juta. Ini dokter Farah nih yang di podcast ini bener dia kasih lihat. Ini Mam surat kontraknya aku kerja sama dia yang katanya dia mau beliin alat, mau beliin kamera, terus tempat. Ternyata semua itu nggak ada. Duit diambil, dia langsung cabut. Ini tadi Krisna bilang kan, Krisna juga cerita sama aku. Kalau Ayu Wisya ditipu ini sama dia, apartemen saya. Jadi ceritanya Ayu Wisya ini kan mau coba untuk tinggal di Jakarta. Terus tempat tinggal karena ketemu sama si Kim Hot ini sama gue juga di Langit Entertainment. Ketemulah kita kenalan di situ.
dia menawarkan sewa apartemen, tapi minta dulu duitnya di muka. 17 sekian juta udah keluar dari Ayuwisya, tidak pernah ada apartemen itu. Tapi pada saat kejadian, gua nggak bela tuh si Ayuwisya, karena si Kim Hot ngeyakinin gue, ada kok apartemennya, tapi itu lagi ada COVID, jadi dibersihin dulu, nggak bisa pakai apartemen yang itu. Aduh, pinter kau memang. Si Ayuwisyanya aja tuh, ngapain dia? Udah marah-marah. Terus gue bilang, ya udah balikin dong duitnya, gue gituin aja. Ya dia jelas marah, orang di airport, gak bisa hubungin lu kemana, gue gituin. HP lu kenapa? Gue itu ditabrak orang, Beb, dari belakang, naik motor malam-malam, jadi HP gue rusak. Dah lah ya. Singkat cerita, gue paksa dia, gue bilang, Kim, kalau uangnya Ayu gak lu balikin, gue yang bayarin. Gue yang bayarin, gue bilang. Dari situ terus dia kayak gak enak, dia balikin tuh. Ya 17 sekian juta udah lunas. Nah tapi dokter Farah ini sepertinya belum deh. Sepertinya belum. Nih dengerin. Jadi mobil untuk produksi jalan Mandar Iya. sewa juga. Oke. Jadi dari utang yang sangat banyak ini, kalau udah Bang Farah, tindakan apa yang udah kalian lakukan? Kalau misalkan dari dokter Farah tadi udah sempat Punya ke saya itu sudah beli loh. Itu belum dong. Bukan bohongan. Bentar, kita lihat lagi ya. nggak ada isinya. Udah pernah dicek? Nggak tahu. Cuma kan jangan bagus. Iya. Iya. Ini bohongan. Saya malah makin jatuh ke jurang. Adanya permasalahan ATM itu berarti benar itu ATM-nya nggak ada isinya. Udah pernah dicek? Nggak tahu. Cuma kan jangan gembar-gemboran dia di ATM punya banyak kan 1 M. Nah, tapi bingungnya adalah jadi tuh yang gue simpulkan, gue gini akhirnya, oh selama gue berteman sama dia tuh selalu pakai ini doang loh, pakai kayak virtual ya, itu lah virtual, uang virtual gitu loh. Jadi dia sama sekali nggak pernah punya cash. Jadi bayar apapun pakai virtual kayak gitu modelnya. Oke, jadi dari situ tadi emang uangnya harusnya ada dari Harusnya dong. Logikanya. Eliminasi kan ya. TikTok. Eliminasi siapapun yang bacot ya. Akhirnya gue menyimpulkan gitu buat muter-muter lagi. Soal dokter Farah juga yang sempat ada chaos juga antara beberapa produk kecantikan. Oh, Jadi? itu enggak itu jadi gini. Dokter Jadi nggak somasi? enggak. Itu jadi gini ceritanya. Di kafe itu dia tuh ngomong sama Ayu Wisma itu Ayuwisya. dibayar 50 juta karena dia itu mau naikin namanya dia. Terus dia tuh kan ngomong, dia tuh kayak ratu settingan gitu kan. Terus dia tuh ngajakin aku, dokter mau nggak kalau misalnya settingan sama aku supaya naik namanya, aku juga naik. Soalnya aku akhir-akhir ini kan nggak terlalu banyak itu ya masuk berita apa, jadi biar dia naik. Dia ngajak settingan, dia itu treatment di klinik lain, terus tapi padahal dia brand ambassador klinik saya. Terus dia itu tapi dengan sengaja treatment di klinik lain, terus dia suruh saya itu somasi dia gitu. Dia suruh saya somasi dia, terus supaya namanya dia naik, terus nama saya juga naik. Tapi saya nggak berani, saya pikir-pikir ini anak ini ratu settingan. Dia ya memang bagus ya, buat dia bagus. Tapi buat saya, aku merasa naik hanya dengan kayak gitu, bukan dengan prestasi, buat apa gitu. Akhirnya aku bilang, nggak usah, aku nggak mau gitu. Awalnya dengerin, coba ya aku diskusiin dulu sama suami apa, aku nggak langsung tolak. Tapi setelah aku diskusiin, nggak menarik, itu bukan prestasi, itu naik dengan cara kayak gitu buat apa gitu kan. Jadi akhirnya kita tolak, makanya nggak jadi karena kita tolak, kita nggak mau. Kalau dia keenakan, dia kesenangan dia namanya bisa naik kan. Ternyata punyanya nggak jadi kan, tapi kan dia infoin ke kita semua jadi kan. Pusing nih, aku dapat somasi dari brand ini. Padahal Nggak ada sama sekali. Bahkan untuk jalanin somasinya aja nggak ada sama sekali. Ya Allah. bilang tapi kalau itu jadi Nggak ngerti kalau pas dia cerita itu ke The real halu ya guys. Kak Emma iya.
Ini the real Halim nih. Ini di itu aja di slide aja sama dibaca aja. Ini ya. Iya, jadi ini kan chat-chatnya ya. Dia tuh selalu ngomong, aku tuh dapat endorsean nanti dari yang brand ini gitu. Ya. Nanti dia akan bayar aku, nanti akan aku bayar gitu. Terus aku nggak akan mangkir kok sesuai plan apa nanti aku transfer ke kamu. Terus akhirnya dia tuh ngasih bukti transfer. Dia ngasih bukti transfer, ini aku transfer 18 juta dulu, 2 juta buat aku pegangan. Gitu, besok aku ada endorse baru, maaf ya telat ini. Terus aku cek ternyata nggak ada masuk. Dia ngirim bukti transferan palsu. Bukti transferan palsu. Kirim mutasi rekeningnya, uangnya nggak masuk. Ini gini, Kan? gini. Bener nggak? Dan dia hilang. Iya. Mm-mm. Jadi sampai sekarang Pikirannya orang bodoh. sekali nggak ada kontekan sama Kala. Nggak ada. Dan ini udah Nggak ada. bener dia Dia hilang di telepon, nggak angkat juga. Kalau Krisna masih kontekan ya? Bisa bikin bukti transferan palsu. Ini bukti ya, sampaikan tuh ke geng sana. Lihat. Ya, kirim mutasi rekeningnya, uangnya nggak masuk. Ini gini. Dan dia hilang. Iya. Nih dengerin. Pegangan, nanti akan aku bayar gitu. Terus aku nggak akan mangkir kok sesuai plan apa nanti aku transfer ke kamu. Terus akhirnya dia tuh ngasih bukti transfer. Dia ngasih bukti transfer, ini aku transfer 18 juta dulu, 2 juta buat aku pegangan. Gitu, besok aku ada endorse baru, maaf ya telat ini. Terus aku cek ternyata nggak ada masuk. Dia ngirim bukti transferan palsu. Terus akhirnya aku tanya, nggak masuk uangnya, kirim mutasi rekeningnya, uangnya nggak masuk, ini gini. Dan dia hilang. Iya. Masih percaya? Masih percaya sama KH? Dia aja bisa bikin bukti transferan Pelsong, guys. Bukti transferannya masih percaya? Nih 500 ya, nih 300 ya. Ya Allah. Ini Dokter Farah, dokter kecantikan, punya skincare klinik beauty klinik. Ada di Surabaya, ada di sini juga di BSD. Dokter Farah ini udah kena sama si KH ya. Bikin bukti transferan palsu 18 juta lu ya. Ya Allah, ya Allah, Bi. Ya Allah, ya Allah. Ya Dokter Farah itu, betul. Amin, Candini, amin. Aduh, ya Allah. Gila. Oke, guys. Kita pertahankan kecantikan kulit kita kan ya. Aku mau dong. Apa itu, Mas? Aku mau ini L-glutathione, ini ya, kolagen gamis ya. Yuk yang rambutnya salfok sama rambut aku. Terus pengen lihat kulit aku juga kenyal. Kinclong glowing ya kan. Mau makan ini dulu sayang. L-glutathione vitamin gamis. Bagus banget untuk menutrisi kulit, jadi bikin lebih cerah, lebih glowing. Dia juga bantu untuk menutrisi rambut dan juga kuku, guys. Buat Bumil Busui, kakak konsultasikan dulu ya ke dokternya. Enak banget. Dikonsumsi 2 kali dalam sehari. Kalau ada asam lambung bisa setelah makan. Dia sudah BPOM dan juga sudah halal, sayang. Ini ada multivitamin C ya. Tuh. Banyak banget kandungan vitaminnya. Ada vitamin C, vitamin D, E, B2, B6, folat, B12, biotin, zinc, pantothenic acid, glycolic acid, glisin, dan L-glutathione sampai di 250. 250. Makan pagi 1, nanti sore lagi 1. Padahal gue pengen makan sekarang, nanti aja. Enak banget. Buat Bumil konsultasi dulu, sayang. Bumil Busui konsultasi dokternya masing-masing. Nah ini yang kolagen nanti aku agak siangan baru makan ini 1. Dia kolagennya 3.000. Jaga kulit, ada biotin juga 1.000. Buat kulit, rambut, kuku. Buat kenyal, lembab ini. Buat glowing dan bikin cerah kulit aku, rata warna kulitnya. Yang L-glutathione. Yuk, berapa harganya? Ambil aja, masukin Kita tanya. masukin ke etalase, kakak bisa langsung cek harganya. 3 menit ya untuk Biodi suplemen yang menunjang kesehatan buat kita juga meningkatkan imun sistem. Jadi ada multivitaminnya juga dan ini untuk kesehatan kulit, rambut dan kuku. Let's go.
mau L-glutathione bisa untuk mencerahkan kulit dengan multivitamin, bisa ke etalase nomor 1. Kalau yang mau kolagen ini etalase 2. Kayaknya coba dicatat, ini ada yang bikin berita hoax nih. Namanya Rico Eko, di screenshot aja. Enak aja, ini dari FDA Amerika dan BPOM ya. Kau bilang ini permen Yupi, buset. Udah ada uji labnya dong. Ada uji labnya ya, Rico. Kalau mau komen itu pikir dulu ya. Oke. Kakak sayang, dia dari vegan dan organik. Halo sayang, Mr. Genius. Tentu saja. Apa yang ingin kamu ketahui tentang pertanian organik? Nih, saya lagi pegang, baru mengkonsumsi Biodi L-glutathione multivitamins gummies. Bisa tolong jelaskan kegunaannya untuk kulit?